pejuang doa atau pencemas doa? Pejuang atau pencemas? Kita lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Saya bacakan untuk semua sahabat doa yang di Zoom dan juga yang live di YouTube. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari seorang misionaris menulis surat ucapan terima kasih kepada gereja yang mengirim dia dalam pelayanan dia sebagai misionaris. Dan bukan hanya kepada gereja dia menuliskan ucapan terima kasih, dia juga menuliskan di surat tersebut baik ke lembaga gereja yang mengutus, ke departemen misi, dia juga mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur yang membantu pelayanan penginjilan yang dia lakukan. Nah, di surat tersebut dia menuliskan dalam bahasa yang sedikit keliru, dari prayer warrior menjadi prayer warriors. Nah, dari kalimat yang seharusnya dia tulis pejuang doa, kalau dalam bahasa Inggris warrior itu seorang pejuang, tapi kalau warriors itu khawatir itu berarti maknanya berbeda sekali dari pejuang. Nah, waktu dia tuliskan di suratnya, gereja tersebut kaget menerima surat tersebut. Di surat tersebut dia ucapkan terima kasih untuk gereja yang mengutus, juga para donatur. Tapi donatur dia sebut bukan pejuang doa, tapi pencemas doa. Kalau terjemahan Indonesianya ya, sedikit meleset dari, kalau bahasa Inggrisnya itu kan mirip gitu, ucapan begitu mirip gitu ya, tulisannya ya. Nah, apa yang terjadi? Gereja tersebut merenungkan dan berdiam, ini pasti keliru tulisnya. Memang dia tidak bermaksud tulis itu. Tetapi tiba-tiba gereja tersebut menyadari bahwa selama ini jangan-jangan kita semua sudah berdoa, tetapi mencemaskan apakah Tuhan menjawab doa apa tidak. Seharusnya seseorang bukan mencemaskan apa yang dia doa. Kalau memang setelah berdoa kita masih merasakan perlu berdoa, berdoalah dengan bertalu-talu. Berdoalah dengan mengerang, seperti doa persalinan, seperti seorang yang berdoa, Tuhan aku sedang melahirkan anak, Tuhan aku sedang saat ini di rumah sakit, aku sedang mau melahirkan anak, tolong aku Tuhan, tolong aku. Dalam kesakitan bersalin berdoa. Mungkin saudara sebagai ibu-ibu pernah berseru kepada Tuhan dengan kondisi yang waktu bersalin seperti itu berdoa. Saudara, ada banyak orang dalam doa, mereka setelah mengucapkan permohonan doa, mereka mencemaskan akan jawaban doa. Dijawab apa tidak ya? Tuhan dengar apa tidak? Wah, kita udah bilang Tuhan bukan sesembahan yang punya mata gak bisa lihat, punya telinga gak bisa dengar, punya mulut gak bisa berkata-kata. Tuhan jelas mendengar. Tetapi ada banyak orang yang setelah berdoa justru mengalami kecemasan yang lain lagi. Sebelum berdoa cemas, mulailah berdoa. Setelah berdoa cemas lagi, apa yang didoakan itu didengar apa tidak. Nah, bukan begitu sikap anak Tuhan. Seorang anak Tuhan ketika di dalam berdoa, dia digerakkan oleh satu kerinduan bahwa Tuhan terbuka untuk berfellowship dengan dia. Tuhan menyambut
anak-anaknya bersekutu, menyapa dia sebagai Bapa. Dan Tuhan menerima semua yang berbeban berat, letih lesu, untuk meletakkan segala kekhawatiran di hadapannya. Nah, ada banyak orang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, terdorong datang karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, persoalan terjadi. Di sisi lain, Alkitab berkata bahwa kita datang dan terdorong bertekuk lutut di hadapan Tuhan karena kita mengakui kita tidak sanggup. Dia yang sanggup. Nah, kalau kita menyadari, dengan motivasi menyadari bahwa aku bergantung kepada Tuhan, sekalipun aku bisa melakukan ini, aku tetap akan berdoa. Jadi aku berdoa untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupanku, pemilik segalanya. Aku bergantung kepada Dia. Aku tetap berdoa. Aku berlutut bukan digerakkan oleh kecemasan. Aku berlutut karena digerakkan oleh sebuah hal, bahwa aku perlu berkomunikasi dan bergantung kepada Bapakku di surga. Nah, kalau setelah berdoa kita mencemaskan, maka saya mau mengatakan kita bukan seorang pejuang doa. Kalau pejuang doa, selesai doa. Kalau kita masih ada pergumulan, berlutut berdoa. Masih ada pergumulan, berdoa terus. Dengan doa bertalu-talu di hadapan Tuhan. Hari ini, kita ada di posisi yang mana? Sebagai seorang pejuang doa atau pencemas doa? Habis doa selalu mengkhawatirkan, Tuhan dengar apa enggak? Tuhan jawab apa enggak? Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, Allah akan melakukan bagi kita melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Kita percaya bahwa kita terbatas dalam tenaga, dalam waktu, keberadaan kita. Tapi kita sudah bertemu dengan Allah, pencipta langit dan bumi, yang melampaui tempat dan waktu. Ingat, manusia diciptakan, ditempatkan, dan dibatasi oleh waktu. Kita ditaruh di tempat dan waktu. Karena itu kita terbatas oleh tempat dan waktu. Di waktu ini kita ada di sini, di waktu yang sama, secara fisik kita tidak ada bisa di tempat yang lain. Saya ada di sini sekarang. Secara fisik saya tidak bisa ada di Batam. Lalu di waktu ini saya ada di sini, jam ini, waktu ini, kita terbatas juga dengan keadaan umur kita, waktu yang kita miliki. Kita tidak bisa menguasai waktu. Kita tidak bisa menahan waktu. Waktu ketika tambah umur, ya tambah umur. Nah, tetapi Tuhan yang menciptakan kita, menaruh kita di ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu. Karena Dia yang menciptakan ruang dan waktu itu. Dia di luar ruang dan waktu. Karena itu di waktu yang sama Tuhan bisa ada di mana-mana. Di saat yang sama Tuhan bisa ada juga di Batam. Saat ini Tuhan juga ada di Semarang. Tuhan ada di Manado. Tuhan ada di manapun juga. Nah, bagi Allah, Dia sanggup melakukan lebih apa yang dapat kita pikirkan. Karena itu saya mau katakan, Allah akan melakukan bagi kita melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Allah akan melakukan. Dia bukan tidak melakukan. Sejarah sudah membuktikan bahwa Dia sudah melakukan bahkan. Dan dalam hidup kita, Dia tetap akan melakukan. Saya percaya bahwa kita sebenarnya sudah merasakan dan sudah pernah mengalami bahwa Tuhan bertindak dan melakukan melebihi apa yang kita pikirkan. Siapa yang sudah pernah merasakan? Amin. Mau bukti sejarah? Saya kasih bukti sejarah ya. Selain kita pernah merasakan, Alkitab memberi contoh kepada kita. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13. Ini adalah pertemuan pribadi Salomo dengan Tuhan yang menampakkan diri di dalam mimpinya. Lihat, di dalam perjumpaan Salomo bukan orang yang layak.
Kalau lihat latar belakang, Salomo itu anak dari Batsheba. Batsheba itu istri dari Uria. Ya, suami Batsheba Uria. Uria ini dibunuh oleh Daud lewat sebuah rencana yang jahat. Menempatkan Uria di garis depan supaya Uria mati, dia bisa ngambil istri Uria. Dan Batsheba, kita tahu dalam tindakannya yang mandi bisa terlihat oleh raja dari atas soto rumah, soto istana. Dan Daud mengambil dia. Nah, lahirlah anak pertama dan itu meninggal. Lahir yang kedua, yaitu Salomo. Nah, Salomo dalam garis keturunan yang sedemikian, kita heran, Tuhan tidak pilih yang menggantikan Daud dari istri yang lain. Tetapi justru dari Batsheba. Ini bicara tentang apa? Ini bicara kasih karunia. Ini bicara Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Ini bicara kedaulatan Tuhan. Jadi ingat, ini bicara Tuhan yang pilih kita, bukan kita pilih Tuhan. Ini bicara tentang kasih karunia. Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Salomo dipilih. Dan waktu Salomo yang muda ini dipilih Tuhan, diberikan kasih karunia perkenanan oleh Tuhan. Saudara, Salomo yang menggantikan Daud ini gak bisa apa-apa. Dia sadar dia gak bisa apa-apa. Dia memimpin rakyat yang besar dan bangsa yang tegar tengkuk. Sejarah sebelumnya, sebelum Daud membuktikan, di zaman Musa, bangsa ini dipimpin. Nabi pun mereka mau lemparin pakai batu. Mereka mau matikan Musa pakai batu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini? Pernah mau lempar Musa pakai batu, pernah mau lemparin Yosua, pernah mau membunuh nabi-nabi. Saudara, maka ketika dalam mimpi tersebut Tuhan menyatakan diri kepada Salomo. Tuhan bilang, Salomo, kamu mau minta apa? Kamu mau minta apa? Salomo tidak minta emas. Salomo tidak minta perak. Salomo tidak minta jabatan. Salomo tidak minta kedudukan. Salomo tidak minta kekuatan politik. Salomo tidak minta perluasan wilayah Israel. Salomo tidak minta kesimpulan dari semua yang dia tidak minta. Dia tidak minta hal yang berkaitan jasmani. Dia tidak minta kerajaan dunia. Dia tidak minta hal yang dunia. Dia minta apa? Dia minta, berikan aku hati yang bisa menimbang perkara. Berikan hikmat supaya aku bisa menghakimi, bisa menyelesaikan ketika umatmu ini ada persoalan. Aku selesaikan dengan bijaksana dan hikmat. Artinya apa? Artinya dia mencari kerajaan Allah yang dimana dia telah diutus oleh kerajaan Allah untuk memimpin kerajaan dunia. Salomo menyadari bahwa keberadaan dia hanyalah alat. Seperti tadi ya Pak Tommy yang sampaikan ya. Yuk saling mendoakan. Ini tugas yang dipercayakan. Semua yang dipercayakan ini, kenapa kita membuat satu penata layan yang namanya bendahara, supaya pelayanan Tuhan ini berjalan baik. Saudara, Salomo mengerti bahwa dia adalah saluran dari kepemimpinan ilahi. Dia hanya sebagai penata layan, stewardship. Lalu dia meminta biar hikmat surgawi yang mengutus dia memimpin boleh memimpin dia dengan hikmat, sehingga mengerjakan seluruh pelayanan dengan baik. Ini jawaban Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 3:13. Setelah dia minta itu, Tuhan bilang apa? Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu.
baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Perhatikan kalimat dari jawaban Tuhan kepada Salomo di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 ini. Begitu indah kalau kita tarik benang merahnya sampai ke Matius pasal 6 ayat 33. Satu garis, senada. Kenapa? Dan juga apa yang tidak kau minta akan ku berikan kepadamu. Terjemahan bahasa yang lain, akan ku tambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Allah menepati janjinya. Tuhan tidak mengingkar janji. Ketika Salomo mencari perkenanan Tuhan, ketika Salomo mencari sebuah kepentingan surgawi, Salomo mendahulukan akan rancangan ilahi, Salomo mengerjakan akan kehendak surga terjadi di dalam kepemimpinannya di bumi. Tuhan berkata, kau tidak minta yang dunia, engkau telah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, baik kekayaan maupun kemuliaan, aku akan tambahkan kepadamu. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kita ini diikuti berkat, bukan ngejar berkat. Kalau kita menghadapkan diri kita, wajah kita, untuk wajah Tuhan menyinari kita. Sama seperti, saya kasih contoh, lampu, ya, atau matahari. Kita menghadap matahari. Maka bayangan di belakang kita. Kemanapun kita pergi, bayangan ikut kita. Tetapi kalau kita membelakangi matahari, kemanapun kita pergi, ya bayangan di depan kita. Pernah lihat anak kecil kaget lihat bayangannya, yang baru bertumbuh, mulai belajar bisa jalan, terus lihat bayangan, dia ngejar bayangan, dia injek bayangannya. Saudara tahu, orang yang membelakangi Tuhan, hidupnya dia kejar berkat kemanapun, gak dapat. Kenapa? Dia membelakangi sumber berkat. Tuhan sumber berkat. Tapi kalau dia menghadap kepada Tuhan, dia mengarahkan kepada Tuhan dirinya, kemanapun dia pergi, bayangan itu, berkat itu akan mengikuti. Yang katakan amin, lambaikan tangan kita. Amin. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ini terbukti. Alkitab menyatakan bahwa Salomo adalah sebuah sejarah yang dicatatkan di Alkitab. Tuhan bilang, aku berikan yang kamu gak minta. Jadi hari ini, apakah kita masih cemas? Atau kita akan berjuang bahwa Tuhan, aku akan berdoa, bukan mencemaskan doa yang dijawab apa tidak, tapi aku mau gigih, aku mau bertalu-talu dalam doa, seperti janda yang datang ke depan hakim. Belalah perkaraku, belalah perkaraku, belalah perkaraku, yang terus mengetuk pintu. Sahabat doa, Allah sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kita minta. Jauh melampaui segala yang dapat kita bayangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, imajinasi anak kecil itu tinggi loh. Kalau kita lihat seperti gambar ini, aduh dia ngerasa terbang, padahal naiknya kardus. Pakai balon udara mana bisa terbang, tapi dia ngerasa bisa terbang. Coba deh seperti anak kecil dalam pikiran kita ketika datang ke Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kita pikirkan, bayangkan. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita, keperluan kita. Yesus berkata, anak-anak itu ya, kalau datang ke hadapan Tuhan itu, waduh itu Tuhan Yesus senang tuh dudukkan di pangku, Tuhan berkati. Karena polos ya. Nah kadang-kadang kita ini udah dewasa ya, banyak kekhawatiran. Coba lihat anak kecil. Lucu aja. Wah, anak saya kalau ngomong yang kecil dalam doa, saya ketawa lagi, doa tutup mata, jadi saya buka mata ngintipin. Dia bisa doa yang kita bisa ketawa dalam hati. Jangan ajak dia ke rumah orang aja.
lihat ada rumah yang kolam renang. Pulang dia doa, Tuhan Yesus berkati papa kaya raya. Saya ketawa, dari mana dia tahu kalimat kaya raya gitu? Udah kaya raya lagi. Tuhan berkati sehingga punya kolam renang. Dia nggak mikir loh, kolam renang itu ngurusnya gimana. Mandi air dikit aja udah cukup. Ya, dia nggak mikir bahwa yang namanya air, listrik, rekening itu bayar tiap bulan itu, ngejangankan kolam. Itu bulanan aja kita mikir. Tapi dia doa aja. Dia santai aja doa. Nah saudara coba inget deh, cucu-cucumu yang berdoa, anak-anakmu yang kecil berdoa, anak-anakmu yang muda yang dengar khotbah ini lewat Zoom, lewat YouTube live. Coba inget deh waktu engkau masa kecil meminta sesuatu ke papamu. Bahkan papamu belum kasih. Waduh, saya lihat anak saya bergaul dengan anak depan. Ya, di depan tetangga. Dia lihat tetangga ada sepedaan yang pakai mesin ngincak. Jalan, mobil-mobilan begitu. Ya, yang mobil gitu. Wih, papa aku mau beliin aku loh. Nah, papa aku bilang dia mau beli. Nanti aku dibeliin. Saya dengar dari jendela, kapan aku mau bilang mau beliin? Tapi kasihan dia udah ngomong sama orang. Ya udah deh kita bela dulu beliin. Nanti baru kita hajar dulu, kasih tahu. Lu jangan begitu ya lain kali ya, gitu. Tapi kita nggak bikin malu dia dulu. Gitu. Nah saudara, maksud saya gini, anak-anak itu ya, itu coba deh kita lihat. Kita kadang-kadang orang dewasa banyak cemasnya, banyak khawatirnya. Saudara, 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau saudara baca 2 Korintus ini bicara tentang Korintus yang dipimpin oleh Paulus dengan nasihat bagaimana mengambil bagian di dalam mendukung kelemahan orang lain, supaya melalui kecukupan mereka bisa menutupi kekurangan orang lain. Karena itu kita percaya bahwa nasihat Paulus ini sungguh-sungguh di mana-mana pun Paulus menyerukan hal yang sama dalam pelayanan penginjilannya. Di Filipi ketika dia dalam keadaan yang secara manusia sangat kekurangan, dia di penjara, dia tetap menasihati jemaat dengan sebuah iman keyakinan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ada lagu yang berkata, Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Inilah yang diungkapkan Paulus, bahwa di dalam Kristus Yesus. Ingat, jangan hilangkan kata dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Karena segala kekayaan surgawi yang tersimpan di surga telah dicurahkan kepada kita lewat satu saluran, yaitu salib, lewat kematian Yesus. Karena itu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.